pembenci, pecundang, pencemooh, pembual, pendusta, penjahat, dan penipu. Lalu itu apanya setan? Gantung Jokowi! Gantung Jokowi! Gantung Jokowi! Harusnya kalian itu yang gantung diri karena negara ini tidak butuh sampah-sampah politik macam kalian. Hei Jokowi, besok 20 Oktober ente selesai. Apa sampai situ? Enggak, rakyat Indonesia masih belum puas. Kenapa? Sebelum Anda diborgol. Stop bawa-bawa rakyat untuk ancam Presiden Jokowi. Karena pasukan berani mati pembela Pak Jokowi siap mengawal Pak Jokowi sampai kapanpun. Diasmu sing ora api-api wae. Baik, sonde baik, tanah timur lebih baik. Menghancurkan negara kita, bukan untuk selfie, jelas. Yang ada di depan, yang pakai rompi oranye, ini adalah yang menghancurkan negara kita. Rezim ini adalah rezim setan. Ciri-ciri setan yang pertama adalah penipu. Ciri-ciri setan adalah yang pertama adalah penipu. Jokowi penipu atau tidak? Penipu. Penjahat. Ciri-ciri yang kedua adalah memutarbalikkan fakta. Jokowi suka memutarbalikkan fakta atau tidak? Jadi ini adalah rezim setan. Yang ketiga yang harus kita waspada bahwa rezim ini selalu membuat kita putus asa. Ketika kita demo di mana-mana, ada banyak polisi, ada banyak tantangan supaya kita putus asa. Ini cara-cara setan. Kita putus asa enggak? Mau putus asa enggak? Mau demo lagi enggak? Jangan takut, demo terus. Kita lawan rezim setan sampai tumbang. Rezim setan ini telah mengancam jiwa-jiwa seluruh bangsa Indonesia. Karena kita terancam, kita harus segera melawan saat ini juga. Tidak boleh putus asa. Lawan terus sampai Jokowi tumbang. Ini rezim setan. Kita lawan rezim setan. Ya sekali lagi, kita lawan rezim setan. 3P. Penipu, memutar balik fakta, dan membuat kita putus asa. Jangan sampai putus asa. Lawan terus. Lawan terus. Lawan terus. Sampai tumbang. Sampai tumbang. Gantung Jokowi. Gantung Jokowi. Gantung Jokowi. Beberapa waktu yang lalu beta masuk dalam sebuah live aksi demo di Jogja. Dalam live tersebut, sang orator mengatakan Pak Jokowi adalah iblis serta dajjal. Bahkan sang orator mengajak para demonstran untuk membaca ayat-ayat pengusir setan karena dorang anggap Pak Jokowi adalah setan. Dan sekarang manusia-manusia paling suci yang ada di Jakarta mengatakan rezim Jokowi adalah rezim setan. Jadi untuk kalian manusia-manusia sakit hati yang sok suci, beta mau sampaikan bahwa stop buat diri paling suci. Kenapa beta bilang begitu? Karena junjungan kalian yang bernama Abah Yohanes ketika Pilpres dianggap sebagai Imam Mahdi. Bahkan saat kampanye kalian juga mengatakan Malaikat Jibril akan bantu menangkan Abah Yohanes jadi presiden. Tapi nyatanya apa? Nyatanya Abah Yohanes keok macam ayam berkokok sambil menutup mata. Lalu sekarang kalian ingin tumbangkan Pak Jokowi dengan membawa iblis dajjal setan. Justru kalian itu yang setan karena telah menipu rakyat dengan mengatakan Abah Yohanes adalah Imam Mahdi. Kalian itu yang setan karena telah menipu rakyat dengan mengatakan Malaikat Jibril akan bantu menangkan Abah Yohanes jadi presiden. Lalu bagaimana bisa kalian bilang Pak Jokowi yang setan? Kalian itu harusnya sadar diri karena di dalam diri kalian terdapat 6P. 6P yang terdapat dalam diri kalian adalah pembenci, pecundang, pencemooh, pembual, pendusta, penjahat, dan penipu. Lalu itu apanya setan? Itu nenek moyangnya setan, jadi jangan buat diri paling suci. Dan kalau mau bilang jiwa bangsa Indonesia terancam karena Pak Jokowi, justru jiwa koruptor kalian yang terancam karena Pak Jokowi. Jadi jangan playing victim dengan membawa jiwa seluruh bangsa Indonesia. Teriak-teriak tumbangkan Pak Jokowi. Lalu apa kalian buta sehingga tidak bisa lihat fakta yang ada? Sudah berapa politisi senior yang tumbang di hadapan Pak Jokowi? Sudah berapa banyak partai yang tumbang di hadapan Pak Jokowi? Lalu masa kalian yang cuma lalat politik ingin tumbangkan Pak Jokowi? Atau kalian bisa lihat sudah berapa banyak orang yang tumbang ke liang kubur akibat benci terhadap Pak Jokowi? Lalu apa kalian juga mau ikut para senior kalian yang sudah mendapat gelar almarhum akibat benci terhadap Pak Jokowi? Kalau mau begitu maka teruslah sakit hati.
teruslah jadi pembenci, teruslah marah-marah supaya hormon adrenalin kalian memaksa jantung kalian supaya bekerja lebih ekstra sehingga tekanan darah kalian naik untuk merusak pembuluh darah di otak kalian. Dengan begitu, kalian bisa mendapat tiket ke liang kubur lewat pembunuh nomor 1 di Indonesia, yaitu stroke. Sudah bau tanah, bukannya nikmati masa tua dengan cucu, malah bikin onar di jalan. Pak Jokowi itu adalah presiden yang sangat bermanfaat untuk negara, presiden yang sangat bermanfaat untuk rakyat, terkhususnya kami rakyat di luar Jawa. Jadi kalau mau bilang gantung, harusnya kalian itu yang gantung diri, karena negara ini tidak butuh sampah-sampah politik macam kalian. Tidak berpihak kepada rakyatnya, semuanya pengkhianat, pendusta, semua hanya mau dibayar dengan uang. Bagi siapa saja yang suka mencacat negeri ini, yang suka menghina presiden, yang tidak suka dengan segala aturan di negeri Indonesia, tolong minggat dari sekarang, ya. Gak usah banyak mulut. Lu sebenci itu sama Pak Jokowi apa gimana? Intinya Indonesia sedang tidak baik-baik aja. Iki maneh, Indonesian sedang tidak baik-baik saja. Ndiasmu sing ora api-api wae. Hei Jokowi, besok 20 Oktober ente selesai. Apa sampai situ? Enggak, rakyat Indonesia masih belum puas. Kenapa? Sebelum Anda diborgol. Itu. Sebelum Anda pakai jaket oranye. Kenapa? Banyak kerusakan yang terjadi. Iya, sekarang dapat, kemarin kita lihat dapat 1,2 hektar, miliknya di Solo. Kenapa nggak milih di IKN kalau saya nggak milih IKN? Coba bayangin, milihnya di Solo, dekat kampungnya, dekat rumahnya, cari yang enak-enak. Yang harganya dahsyat, kenapa nggak milih di IKN sana? Yang dijadi kebanggaan dia saat ini. Ini luar biasa. Sekarang kita minta kepada rakyat Indonesia, kepada seluruhnya, ayo bangun bangsa ini dengan konstitusi yang benar. Jangan sampai, mohon maaf, kita diinjak-injak mulu. Ini mau kapan bangkitnya? Kapan rakyat Indonesia mau bangkit? Kapan pemuda-pemuda Indonesia mau bangkit? Pendidikan saja susah, mahal. Pekerjaan saja susah. Yang tadi Bang Egi katakan, mereka yang punya jilbab pakai ini susah untuk nyari pekerjaan di tempat-tempat yang bagus. Nggak ada untuk apa? Sekali lagi, founding father, pendiri dari bangsa ini hanya menitipkan kepada kita agar apa, mensejahterakan rakyatnya, agar Indonesia ini adil, sejahtera, adil buat kesemuanya, sejahtera untuk semuanya, bukan buat segelintir orang, bukan untuk segelintir oligarki, bukan untuk segelintir daripada konglomerat yang hanya menjadikan yang lainnya hanya budak saja. Sekali lagi, ayo bangkit, kuatkan ukhuwah, kuatkan persatuan. Ya, kalau bukan kita, siapa lagi? Ya, nggak mungkin kita berharap dari orang bangsa lain ya bisa menjaga daripada NKRI. Bukan, kita yang harus menjaganya. Kadron yang ancam borgol Presiden Jokowi. Beta pemuda dari NTT, beta mau tanya, rakyat mana yang belum puas sehingga Anda bilang Presiden Jokowi harus diborgol? Rakyat mana yang belum puas sehingga Anda bilang Presiden Jokowi harus pakai baju orange? Rakyat yang kalah pilpres atau rakyat yang mana? Karena setahu beta 75% hingga 77% rakyat Indonesia puas atas kinerjanya Presiden Jokowi. Lalu Anda bilang rakyat belum puas, itu rakyat yang mana? Tiap hari teriak sana teriak sini, bawa-bawa nama rakyat. Emangnya rakyat di negara ini cuma kalian saja? Lucunya lagi, Anda sewot karena Presiden Jokowi dapat tanah. Lalu apakah Anda juga mau tanah? Beta perhatikan tipe-tipe orang macam Anda sebentar lagi dapat 2 meter tanah. Kenapa beta bilang begitu? Karena sakit hati Anda yang tidak tertolong akan mempercepat Anda jadi almarhum. Jadi teruslah sakit hati supaya dapat tanah kuburan. Pak Jokowi itu kembali ke Solo menunjukkan bahwa beliau tidak lupa akan kampung halaman. Beda dengan junjungan Anda yang lupa kampung Yaman. Jadi ingatkan junjungan Anda supaya sadar diri. Junjungan Anda yang bernama Abah Yohanes itu pernah deal-dealan dengan Abah Aus. Kalau kalah pilpres maka angkat kaki dari negara ini. Lalu kenapa Anda tidak bantu angkat kaki? Atau Anda masih mau jadi budak? Masih mau diinjak-injak? Atau Anda sudah lupa siapa yang berteriak kami adalah majikan di negara ini? Para konglomerat itu sudah membuka banyak lapangan pekerjaan yang dapat meningkatkan ekonomi bagi rakyat dan negara. Lalu para majikan Anda sudah buka apa di negara ini? Sudah buka kuburan palsu.
Kalian itu suka mengharamkan berbagai perusahaan. Akhirnya rakyat menganggur karena tidak berani bekerja di perusahaan-perusahaan itu. Kok sekarang Anda salahkan Presiden Jokowi karena rakyat menganggur gara-gara jilbab? Dan kalau mau bilang membangun bangsa ini dengan konstitusi, justru Presiden Jokowi itu adalah satu-satunya presiden yang benar-benar menjalankan amanat konstitusi. Kenapa beta bilang begitu? Karena beliau yang merdekakan kami dari ketertinggalan. Beliau yang mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Beliau yang mencerdaskan seluruh anak bangsa dengan cara membangun berbagai pembangunan pendidikan. Dan juga beliau membuat kartu Indonesia Pintar. Lalu adakah presiden-presiden sebelumnya menjalankan amanat konstitusi itu? Kalau ada, terus kenapa kami baru rasakan itu di zaman Pak Jokowi? Di beta punya kampung sejak Indonesia merdeka tidak ada yang namanya SD negeri, SMP negeri, hingga SMA negeri. Tapi di zaman Pak Jokowi baru ada yang namanya SD negeri, SMP negeri, hingga SMA negeri. Lalu apakah amanat konstitusi itu baru dibuat di zaman Pak Jokowi? Apakah amanat konstitusi soal keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia baru ada di zamannya Pak Jokowi? Jadi stop bawa-bawa rakyat untuk ancam Presiden Jokowi. Karena pasukan berani mati pembela Pak Jokowi siap mengawal Pak Jokowi sampai kapanpun. Jadi sekali lagi beta ingatkan pada Anda, kami seluruh mayoritas rakyat Indonesia pendukung Pak Jokowi dan Prabowo Gibran saat ini belum puas. Kenapa belum puas? Karena masa depan Banteng dan karir politiknya Abah Yohanes belum benar-benar rusak. Nanti kalau sudah Banteng dan karir politiknya Abah Yohanes sudah benar-benar rusak, baru kami puas.